Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan peserta sidang. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, langsung kita mulai saja untuk sidang selanjutnya. Sidang tugas akhir di Prodi PJJ Informatika S1 Universitas Berasia. Saya buka pada hari ini Jumat tanggal 29 Agustus 2025 pukul 16 akan diselenggarakan atau dilaksanakan sidang tugas akhir dengan peserta nama mahasiswa Rinaldi Okta Brian. Nomor induk mahasiswa 220401020019 Program Studi PJJ Informatika. Judul tugas akhir yang akan dipresentasikan dan disidangkan adalah implementasi Sistem Point of Sales atau POS dengan integrasi Customer Relationship Management CRM menggunakan metode waterfall pada barbershop. Skema tugas akhir prototipe, lokasi sidang tugas akhir Zoom sudah dibimbing oleh dosen pembimbing tugas akhir Dr. Ucuk Darussalam STMT dan akan diujikan oleh dua dosen penguji. Yang pertama sekaligus ketua sidang saya sendiri Riyad Sahara, lalu dosen penguji dua Bapak Amros Magnus Rudolf Mekang STMT. Pada peserta sidang diberikan waktu 10 menit untuk mempresentasikan laporan tugas akhirnya, lalu akan dilanjutkan sesi tanya jawab atau diskusi dengan dosen penguji, dan setelah itu akan ditempatkan di waiting room karena dosen penguji akan melakukan penilaian, akan di-invite kembali ke main room, dan akan diinformasikan hasil penilaiannya. Sudah jelas, Mas Rinaldi? Sudah, Pak. Oke, silakan dimulai. Efektif 10 menit untuk presentasi laporan tugas akhirnya. Silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali Waalaikumsalam. ini saya akan sidang skripsi saya. Terima kasih atas waktunya, Pak. Yaitu judulnya tentang implementasi POS dengan CRM menggunakan metode waterfall di Barbershop. Ini surat pernyataan kesananya seperti ini. Di latar belakang masalah itu sistemnya ini masih menggunakan manual, itu masih pencatatan di buku dan dibantukan aplikasinya itu masih pakai berupa Excel. Di rumusan masalah ini ada tiga. Yang satu, data transaksi ini masih mendukung secara terus tantangan. Kedua itu sistem belum ada, saat ini belum ada sistem yang mampu menyimpan data. Yang ketiga, sistem digunakan tidak mampu membangunkan data transaksi. Di batasan masalah ini ada dua, yaitu data transaksi sama data CN, yaitu di mana data transaksi itu layanan pengolahan data pelanggan, analisa riwayat dan laporan transaksi. Di CRM adalah sistem hanya mencatat data pelanggan seperti nama, kotak, jenis, kelamin, riwayat kunjungan, layanan layanan terkini dan preferensi gaya rambut. Di tujuan ini ada tiga. Yang satu membangun data pengimplementasi sistem POS berbasis web. Yang kedua CRM dengan ke dalam POS untuk mendukung pengolahan data pelanggan secara sistematis dan terpusat. Yang ketiga, menyediakan fitur-fitur memantau riwayat kunjungan dan preferensi layanan pelanggan. Manfaatnya itu ada tiga. Yang satu, membangun usaha berbesar dalam mencatat proses transaksi. Yang kedua, dengan integrasi customer. Mas eh, Rinaldi, sebelum lanjut, coba lembar keabsahannya dibacakan dulu tadi kelewat. oh maaf, baik. Surat pernyataan. Nama saya Rinaldi Oktapribian, NIP 220401020019 dengan tugas akhir implementasi sistem POS dengan CRM menggunakan metode waterfall pada Barbershop. Satu, tugas akhir disusun secara ilmiah yang memenuhi aspek organisasi valid dan dapat ditanggungjawabkan. Kedua, tugas akhir disusun tidak menggunakan AI untuk membantu penulisan kalimat paragraf. Ketiga, data yang digunakan dalam penelitian adalah data yang bersumber pada penerapan metode usulan atau dari sumber ilmiah lain atau dari instansi yang berizin secara resmi. Jika di kemudian hari ditemukan hal-hal yang melanggar ketentuan penyusunan tugas akhir, saya siap bersedia dan menerima sanksi akademik di Universitas Serber Arsia. Boleh dilanjut lagi, Pak? Silakan lanjut. Manfaat ada tiga.
Membantu usaha berbahasa dalam mempercepat proses transaksi. Kedua, dengan integrasi CRM, sistem ini dapat membantu penyimpanan, mengolah, dan menganalisis data pelanggan. Ketiga, penelitian ini memberikan gambaran nyata gimana penerapan sistem digital. Metode pengembangan lunak. Ada itu waterfall, ada terdiri ada tiga. Requirement, sistem, dan implementation. Metode pengumpulan data ada tiga. Wawancara, observasi, studi pustaka. Delete review. Ada lima. Satu, analisis dan perancangan sistem. Kedua, POS berbasis web CRM. Tiga, implementasi POS pada UMKM. Empat, implementasi CRM dalam perancangan aplikasi POS berbasis Android. Lima, pengembangan sistem POS berbasis web. Analisis sistem yang berjalan, proses bisnis yang berjalan masih mengandalkan metode manual. Analisis masalah ini ada tiga. Satu, proses manual pencatatan transaksi. Kedua, ketindakan sistem terinteraksi, penghambatan analisis preferensi pelanggan. Tiga, belum tersedia media dengan data terstruktur. Analisis pengguna sistem. Pengguna dalam sistem ini terdiri dari kasir dan owner. Analisa kebutuhannya, perangkat kerasnya, prosesor, prosesor RAM dan SSD. Analisis kebutuhan perangkat lunaknya ada browser, editor, server dan visual. Ini contoh diagram usage seperti ini. Ada kasir dan owner. Ini diagram ERD-nya. Ini implementasi sistemnya gambarannya seperti ini. Hasil dari analisis adalah analisis menunjukkan bahwa implementasi sistem POS integrasi dengan CRM pada beberapa berhasil berjalan sesuai kebutuhan. Deri- Diidentifikasikan. Kesimpulan, s- sistem POS dengan integrasi CRM yang dibangun menggunakan metode waterfall terbukti mampu meningkatkan efisien operasional, akurasi transaksi, serta mendukung strategi permasalahan berbasis data pelanggan. Ya, sekian Pak. Terima kasih. Oke, Mas Inaldi, silakan disimulasikan software ya. Oh, baik Pak. Saya ya Pak. Di share screen ya, bukan Ya, screenshot. saya tampilin ya Pak. Maaf ya Pak. Tunggu Pak. Ini buat yang ownernya untuk yang kasir yang ini Pak. Tunggu. Ini masih yang ownernya ya. Tunggu ya Pak. Oh yang ini. Tunggu Pak. Maaf ya Pak. Sudah kelihatan Pak? Ya, lanjut lanjut. Oke. Ini buat yang kasirnya, yang tadi buat owner. Ini kalau kasir, passwordnya usernya kasir. Ini juga kasir. Berhasil berjalan. Nah, ini ada vektor-vektornya dashboard ini. Ini lampiran dashboardnya seperti ini. Saya mau lihat langsung CRM-nya dong. Apa Pak? Saya mau lihat langsung CRM-nya. CRM-nya. Tunggu ya, berarti buka lagi satu ya Pak. Bisa. Harganya berapa sistemnya? Harga gimana maksudnya Pak? Hmm? Bikin kayak gini. Hmm? Bikin eh, searching Pak, saya Pak bikin sendiri Pak dari Google sama YouTube belajar. Hmm. Belajar dari situ Pak. Saya Oh, Pak. oh belajar sendiri. Heeh. Sambil Oke. lihat YouTube gitu. Ada source code-nya? Apa Pak? Ada source code-nya, Enggak. kodenya. Kode codingannya Iya, ada. coba dibuka.
Oh di ini. Tunggu ya, Pak. Banyakkan data, kebanyakan. Di mana ya saya nyimpannya ya? Ah ini Pak. Ini Pak. Udah kelihatan nggak Pak? Halo Pak. Ya, belum, 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 belum. Belum kelihatan. Kalau lagi ngedit codingan atau kode webnya di mana? Pakai apa? PHP MySQL Pak. Nih Pak. Kelihatan Pak? Ya, udah kelihatan. Database-nya ditaruh di mana ini? Di ini tadi di SAM pipi. Hmm, Alat bantunya. hmm. Kalau kita mau ngerubah, ini kan database-nya ya? Ini database atau codingan Codingan. webnya? Coding. Ini database atau kode webnya? Ini buat belajar bikin codingannya Pak. Maaf Pak. Mas. Database-nya pakainya Pak. Hmm? Database-nya. Database-nya. Download di source code di GitHub. Apa Pak? Download source code di internet. Enggak, belajar-belajar Pak dari YouTube, Google gitu. Nanti kan saya coba gitu. Oh, tadi kan ada sistemnya ya. Coba buka sistemnya yang di web. Udah kelihatan Pak? Mm-mm. Nah, itu kan ada di atas tuh ada kata selamat datang kasir ya. Ya, ini buat Co- kasirnya. Coba ganti kata selamat datang kasirnya selamat datang Rinaldi. Berarti harus berubah dulu Pak. Iya, dirubah aja, tunjukin aja. Rubahnya gimana? Buat di top yang tadi Pak, aplikasi yang tadi. Iya. Sistem yang tadi ya. Aduh, Heeh. gimana? Kalau nggak bisa langsung bilang aja nggak apa-apa. Biar nanti kita lanjut next pertanyaan Oh ya berikutnya. Pak, nggak Nggak bisa bisa? Pak. Oke. Ya itu ditunjukin lagi aja. Kan ini soalnya temanya kan software engineering nih, apa ngedevelop aplikasi kan. Hmm. Nah ini saya tanya lagi tuh, itu table-nya pakai apa tuh library-nya? Itu kok rekap jumlah produk terjual, di bawahnya table kan, scroll aja ke bawah. Oh ini Pak, Ya itu table-nya pakai apa tuh library-nya tuh? PHP MySQL Pak. Kalau di codingnya saya yakin itu pakai namanya data tables, ngambil dari source-nya datatables.net. Tahu nggak itu? Yang ini Pak. Iya itu table kan? Iya betul Pak. Iya. Pak tadi pakai apa bikinnya? Alat bantunya ini Pak, PHP MySQL Pak. Iya, itu library atau pustaka atau source code dari tabelnya pakai apa itu? Pakai library itu. Tadi udah saya sebutkan. Apa ya tadi? Library Pak tadi Pak. Scott code-nya Tahu library source code? kurang Pak.
baru, baru belajar cari Google Pak ini buat bikin ini. Tadi katanya source code-nya searching di Google. Iya, enggak untuk cari ininya Pak, cara belajarnya, Heeh. aplikasinya. Terus cari di Google, terus belajar-belajar dari Google dan internet ya, Iya kan? Pak, Belajar-belajar dari internet, terus di YouTube. Apa yang dipelajari? cara Pro- jalan programnya Pak, cara Cara ja- bikin. cara jalanin programnya karena programnya boleh download. Nggak Atau ada Pak, kalau program di downloadnya nggak ada. banyak kok. Kalau lah contoh-contoh iya saya perhatikan. Nah, ini jadinya Mas Rinaldi jujur bikin sendiri atau enggak. Tadi kan katanya iya pas saya belajar ini source code nih saya nge-develop ini saya belajar dari internet, saya belajar dari YouTube, Hmm. ngerubah teks selamat datang kasir aja nggak bisa. Terus banyak banget istilah-istilah yang salah. Termasuk table aja nggak tahu bikinnya pakai apa. Padahal bikin table gitu tinggal copy paste dari source code-nya ada. Kalau belajar beneran, tahu. Hmm. Apa? Terus ini sistem sistem dari mana? Bukan dari ini pasti saya Pak, dari sambil belajar Pak, tapi agak lupa Pak. Itu kalau yang teks-teks tuh nggak akan lupa. Lupa Pak. Iya, tadi saya minta buka source code-nya aja nggak dibuka dengan baik dan benar. Bapak. Itu. Tadi nih ngejalanin webnya, ngejalanin sendiri atau ditutor lagi? Webnya bisa Oh, jalan. Soalnya webnya jalannya kan pakai dedicated server, pakai virtual server sendiri, ya kan? Nah, inilah ya. pertanyaan gampang yang saya tanya nih. Kan ada domain atau URL webnya ya. Kan biasanya kalau SAM-nya nggak dirubah-rubah, itu kan cuma localhost aja, terus langsung Iya. nama webnya. Nah, itu habis localhost ada 8080 apaan tuh? Localhost Eh, 8080. Localhost Pak, localhost doang Pak. Terus itu 8080 apa? Dari web dari lokal ini panggilan ini Pak, localhostnya nama beberapa shopnya Pak. 8080 itu bisa jadi dia pakai server sendiri, engine PHP sendiri jalan, bisa 8080 atau pakai SAM post di running, bentrok portnya 443 atau 444-nya, Ya biasanya kemarin sempat dirubah, bentrok. dimodifikasi kayak gitu. Kemarin sempat agak bentrok Pak. Saya di 8080. Nah, Soalnya sebenarnya laptop saya ini pernah dipakai juga Pak buat sistem di kantor juga aplikasi Di- peminjaman buku digital Pak itu. Jadi saya oke. hapus dulu. Ya, udah terus. Ini ngedevelop source code-nya pakai IDE-nya apa? IDE atau softwarenya Notepad++ Notepad, atau VS Code. Notepad plus plus. Deskripsinya pakainya Notepad++, realisasi tadi ngebukanya pakai VS Code. Yang skripsi-skripsi pakai Notepad++ itu skripsi-skripsi di bawah tahun 2015 semuanya. Iya Pak, saya baru Oke, terus pakai buka buka lagi laporan TA-nya. yang ini Pak, maaf Pak, yang Dokumen laporan TA-nya. maaf Pak, mohon maaf, yang ini Pak, apa apa Ya, coba cari UML, bagian UML. Tahu UML? tahu Pak, diagram. Iya, di mana UML-nya? Itu diagram UML apa tuh namanya? Uses, Hah? si Ukis diagram. Use case.
Hmm. Ada apa aja di diagram use case? Ada gambar orang, terus ada gambar yang ini Nah, gambar orang itu disebut apa? user. User. Hmm. Terus use case-nya mana? Itu saya kebetulan pakai komputer Pak. Komputer kalau di pinjam komputer komputer di kantor Pak. Nggak bikin sendiri. Hah Pak? Izin Pak. Bikin sendiri. Ya, betul. Bantuannya ada aplikasinya Apa eh, aplikasinya namanya kok? namanya diagram apa dulu deh, saya diagram Yukises Pak gitu Pak. Iya, itu kan use case diagram atau diagram use case. Eh, Tadi katanya yang gambar orang-orang itu user. Nah, ini kan ya, diagram use case. Nah, ya kan? Use case-nya itu yang mana yang disebut use case? nih. Itu kan aktor, bukan user. Gambar-gambar orang itu aktor di dalam use case diagram. Hmm. Terus yang jadi use case sendiri mana? Oh iya maaf Pak. Iya, iya, use case yang mana tuh gambar yang mana use case-nya? Nggak tahu. Iya Kalau Pak, nggak tahu apa? bilang aja nggak apa-apa. Ya, Boundary Pak. sistemnya yang mana? Under sistem ini Pak. Kayak kalau nggak salah kayak gambar ini. Boundary system tuh kotak yang luarnya. Iya nih kotak. Hmm. Terus kalau ada login, artinya kan semua aktivitas ketergantungan dengan login. Ya, Iya kalau Pak. kalau nggak login nggak bisa melakukan aktivitas. Iya. Nah, itu pakai stereotype apa? Nggak tahu stereotype. Iya, Pak. Use case-nya ini dimodifikasi semua ya. Use case-nya dari diagram use case sampai dengan terakhir itu salah semua. Entah ini salah referensi, salah lihat, salah mencontoh, atau salah ngerjainnya, atau salah yang bantu ngerjainnya. Entah ini salah semua use case. Apa diagram UML-nya. Waterfall-nya pun metodenya kata Pressman-nya juga salah. Oke, dari saya sih gitu aja. Pak Amros, silakan aja Pak Amros. Oke, Saudara Rinaldi. Iya Pak. Wah, ini kayaknya berat ya. Eh, Saudara Rinaldi, sekarang Anda kan ambil banyak acuan ya dari referensi-referensi yang saya lihat di eh, daftar pustaka yang Anda cantumkan ini. Coba Anda jelaskan yang Anda bikin di sini, yang Anda implementasikan di sini, ini apa perbedaannya dengan eh, sistem yang dibuat di referensi yang Anda ambil, yang Anda rujuk gitu. Maaf Pak tadi suaranya putus-putus Pak. Halo Pak. Anda kan ambil ambil rujukan referensi. Iya. Halo? Iya iya dengar dengar Pak. Rujukan. Ya, Anda bisa jelaskan. Anda bisa jelaskan nggak perbedaan dari eh, riset yang Anda lakukan ini dengan referensi yang Anda rujuk dalam melakukan penelitian ini? Oke. Baik Pak. Rujukan dari referensi ya Pak ya itu ya. Karena dari rujukannya itu masih udah kan di rujukan di referensi itu kan udah berbasis ini ada yang online Pak. Tadi tempat revisi saya ini masih manual Pak. Makanya saya ambil dari data acuan dari sana, dari dari jurnal itu, makanya lah saya bikin sebuah aplikasi sambil cari-cari juga eh, cara buat aplikasinya Pak. Gitu Pak. Masih sistemnya masih di tempat yang saya riset masih manual Pak. Apa perbedaan? Nggak ada perbedaannya masih sistemnya masih berjalan pencatatannya masih di buku Pak. Di tempat saya riset Pak. Nah itu kebetulan jurnal yang pas di itunya masih ada
hampir sama kayak saya Pak. Coba cuman betul. Mas Renaldi, jadi kita meneliti itu nggak bisa dari kita sendiri yang semau kita menentukan ya. Jadi kita ada referensi-referensi yang kita gunakan, yang mana kita ingin mengimprove atau kita ingin memodifikasi dari referensi yang kita rujuk gitu. Nah, hal itu belum belum saya lihat di sini di dalam TA yang Mas Renaldi bikin di sini gitu. Jadi kalau kalau sekedar dari sistem manual ke sistem eh, online itu itu belum berupa suatu penelitian karena Mas Renaldi nggak ada rujukan di situ gitu. Halo Mas Renaldi. Ya, dengar Pak, dengar Pak. Nah ini jadi Mas Renaldi harus menjelaskan di sini saya lihat banyak nih di referensinya ini ada sampai 20 lebih referensi di sini. Tapi di latar belakang maupun di eh, implementasi yang Mas Rinaldi lakukan tidak ada sedikit pun menunjukkan perbedaan di situ dengan paling tidak Mas Rinaldi harus menjelaskan apa hal kontribusi yang Mas Rinaldi lakukan gitu dibanding yang sudah dilakukan oleh eh, orang-orang lain gitu. Kayak gitu Mas Rinaldi. Bisa dipahami ya? Ah, ya Pak. Oke. Eh, mungkin gitu aja Pak Riyad, kita rapat ya. Oke, paham Pros. Satu lagi, Mas Rinaldi coba buka IRD. IRD itu apa Mas Rinaldi? Tunggu Pak. Agak lupa. Masa IRD lupa? Soalnya lagi ini Pak, ada entry requirement diagram Pak. Apa tuh? Entity relationship diagram tuh. Buat mengentry sebuah berjas anu sistemnya Pak. Hah? Entry apa? Sistemnya? Eh, Perancangannya Pak. Maaf Pak. Rancangan apa? Perancangan buat ini bikinan sebuah nanti jalan sistemnya Pak. Kayak begitu Pak. Oh, rancangan database-nya. Database-nya Pak. Coba ceritain database-nya nih. Dari database ini ada ID, nama pelanggan, nomor telepon, Itu apa tuh? email. ID pelanggan, nama pelanggan, email, nomor telepon tuh apa tuh disebutnya tuh? Nah, ada di dalam sistem Pak itunya. Iya, itu apanya tuh? Bagian. ID ID ini Mm-mm. ya buat yang kasir Pak, kayak ID yang pelanggan udah berapa datang, kunjungan Waduh, gitu. bentar Mas Rinaldi. Kan ini banyak nih ya yang bunder-bunderan gini nih kayak ID pelanggan, nama pelanggan itu di tabel pelanggan ya kan? Tabel pelanggan itu tabel pelanggan kan? Iya Pak. Oke, terus ada lagi kan ya yang di TB barber ada ID cabang, ID barber, nama barber. Nah, itu tuh disebutnya apa kalau di konsepnya IRD itu? Entitas bukan? Iya Pak. Iya entitas. Ya enggak Pak, bukan. Metode bukan? Hah? Apa Pak? Metode bukan? Disebut metode bukan? Iya, bentar Pak. Bukan, atribut. Oke, boleh. Maaf Pak. Oke, Mas Rinaldi, kita tempatkan dulu di waiting room ya. Jadi presentasi sudah, saya dan Pak Amrus harus diskusi dulu untuk penilaiannya. Baik Pak. Tunggu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Yuk. Oke, kita ke sesi terakhir. Ini adalah sesi penilaian dari laporan tugas akhir yang sudah dipresentasikan oleh peserta sidang kita, Rinaldi Oktavibrian ya. Oke, sudah siap menerima hasilnya? Alhamdulillah. Iya Pak. Insyaallah.
Oke, ini ada beberapa hal yang harus saya sampaikan sebelum saya umumkan hasilnya. Yang pertama memang dari topik penelitiannya Mas Rinaldi sendiri dan spesifik judulnya, memang di luar profil lulusan Prodi Informatika di Unsia. Itu yang pertama. Yang kedua juga di luar peminatan atau fokus keilmuan peminatan di informatika juga. Lebih ke arah memang ada software engineer untuk profil lulusan kita, tapi software engineer yang memang ada irisannya entah itu ke bidang data science atau ke network spesialis. Misalkan tadi ada yang sidang tugas akhir yang saya uji juga bersama Pak Amros. Dia software engineer, dia develop aplikasi gitu ya berbasis web dan keperluannya aplikasi tersebut adalah untuk memanajemen perangkat jaringan dan ada ini model-model untuk menghidupkan otomatis jika ada perangkat jaringan yang mati atau down. Nah, jadi seperti itu contohnya. Oke, dan tadi juga memang ada beberapa masalah mayor ya, kesalahan mayor, terutama di penguasaan materi yang sangat-sangat sederhana dan simple, yang ternyata juga tidak dikuasai oleh Mas Rinaldi selaku peserta sidang yang menyusun tugas akhirnya secara pribadi. Infonya seperti itu yang saya dapatkan dari statementnya Mas Rinaldi ya. Entah itu laporan TA-nya dan sistemnya atau aplikasinya yang dibuat secara pribadi. Itu statementnya Mas Rinaldi. Tapi begitu dites ternyata semuanya tidak sesuai ekspektasi dan tidak sesuai dengan pernyataannya Mas Rinaldi. Oke, saya langsung umumkan. Pada hari ini, Jumat tanggal 29 Agustus 2025, dari pukul 16 sampai dengan pukul 17 sore, telah diselenggarakan sidang tugas akhir dengan peserta sidang nama mahasiswa Rinaldi Oktav Fribrian, nomor induk mahasiswa 220401020019, program studi PJJ Informatika, judul tugas akhir implementasi sistem point of sales POS, bukan POTS ya, tapi POS, 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 dengan integrasi Customer Relationship Management CRM menggunakan metode waterfall pada barbershop, skema tugas akhir prototype, lokasi sidang tugas akhir Zoom. Dosen pembimbing tugas akhir tersebut adalah Bapak Dr. Ucuk Darussalam STMT dan sudah diujikan oleh dua dosen penguji. Yang pertama sekaligus sebagai ketua sidang, saya sendiri Riyad Sahara. Lalu ada dosen penguji kedua Bapak Amros Maklus Rudolf Mikeng STMT. Berdasarkan penilaian dari dosen penguji dan dosen pembimbing yang suaranya kita wakili karena berhalangan hadir, maka mahasiswa tersebut atas nama Rinaldi Oktav Fribrian dinyatakan untuk sementara tidak bisa kita luluskan ya, Mas Rinaldi. Nah, tadi penjelasan kenapa. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, topiknya tidak sesuai dengan profil lulusan dan peminatan. Yang kedua, penguasaan materinya, ya, itu juga sangat-sangat disayangkan jauh sekali, bahkan hal-hal basic atau yang sangat-sangat dasar. Dan yang ketiga, ya mungkin Mas Nali juga bisa introspeksi secara pribadi dan jujur terhadap dirinya sendiri. Gimana penguasaan materinya dan apa sih yang sudah dibuat dan segala macamnya. Untuk itu, maka kita berikan kesempatan Mas Rinaldi coba untuk merubah tema penelitiannya. Waktu kerja praktek kalau nggak salah melakukan ini ya, analisa kinerja jaringan kan? Atau Ya, perancangan betul. topologi jaringan ya? Waktu sama Bapak apa gimana, Ya, Pak? yang waktu itu QoS kan? Merancang topologi terus diuji performa jaringannya atau topologinya ya. Oh, saya lupa deh, Pak. Waduh, ya udah dah. Kalau dilupakan ya berarti Oh harus iya, iya, ingat ya. ingat lagi ya. Iya, Pak. Jadi kita berikan kesempatan Mas Sinaldi ini coba cari tema yang seenggaknya dikuasai. Nggak sampai mahir, tapi tahu minimal. Jangan sampai tadi. Kalau tadi bener-bener banyak banget yang tidak diketahui. Istilah-istilah dasarnya, knowledge dasarnya, atau bahkan isi dan tema dari laporan TA-nya sendiri Mas Sinaldi. Kita menilainya berdasarkan penilaian objektif kita ya dengan tadi model pengujiannya itu kan di bawah sekali gitu. Jadi ini masih ada waktu kurang lebih 1 bulan maksimal paling lama jika mau sidang lagi. Jadi susun lagi TA-nya sesuai dengan peminatan kita, profil lulusan kita, capaian pembelajaran prodi kita, visi misi prodi kita itu ya. Enggak yang kita nggak minta yang wah keren susah ngejelimet enggak. Cukup yang sederhana, ada kelayakan dari penelitian yang dilakukan, artinya penelitiannya layak ya untuk dilakukan.
Ada manfaatnya jika penelitian itu berhasil dilakukan. Udah itu aja dan Mas Rinaldi wajib menguasai apa yang dijadikan penelitiannya dan apa saja isi dalam penelitian tersebut. Udah gitu aja. Oke ya. Jadi ini kita masih ada berikan kesempatan jika mau lulus semester ini. Jadi kesempatan tersebut tergantung Mas Rinaldinya sendiri. Mau berusaha semester ini lulus atau dilanjutkan semester berikutnya. Jadi keputusan di tangan Mas Rinaldi. Kita bisa bantu jika Mas Rinaldinya bisa membantu diri sendiri. Oke, Jadi gini kalau Pak. misalkan Mas Rinaldinya tidak mau berusaha ya kita nggak bisa bantu. Oke? Oke, boleh bertanya Pak. Ya, Tadi kan Bapak bilang dikasih kesempatan. Saya bersedia Pak. Waktu Bapak kan masih dikasih sebulan ya kata Bapak ya. maksimal tanggal berapa Pak Said? Eh, Iya paling nggak sampai akhir September lah. Dari Oke, bulan Sampai September akhir kan nanti September. oke. Mau Akhir izin. September itu sidangnya ya. Jadi sebelum akhirnya daftar sidang. Jangan ya sampai mungkin kalau lewat minta tanggal September. tanggal 25 atau 26 lah Nah, Mas. itu ya, tanggal 25 atau 26 tuh daftar sidang ya. Oke. Dengan dosen siapa Pak nanti Pak? Apa masih Pak Ucu atau diganti atau gimana Pak? Kalau pengen lanjut untuk sidang lagi bulan depan. Ya gini mungkin ini Mas Rinaldi ya mungkin apa supaya ini ya kalau saran saya sih Mas Rinaldi ini aja ya kembangin yang KP kemarin ya kan kemarin kan udah sebenarnya QoS saja itu udah oke lah itu untuk dijadikan ini ya topik tugas akhir gitu ya. Jadi kalau itu udah menguasain udah apa ya sedikit banyak paham ya itu aja mungkin saran saya itu aja yang dikerjakan gitu dan dikembangkan sedikit gitu ya untuk dijadikan tugas akhir gitu Mas. Ya, Dan nanti sebelum ini ya nanti mungkin saya akan bantu ngomong ke pembimbing dulu ya Mas Rinaldi ya. Jadi Mas Rinaldi untuk 2 hari ini jangan ngomong dulu ya, jangan ke pembimbing dulu. Nanti saya yang kasih pengantar dulu ya pendahuluan nanti biar dari pembimbingnya, dari Pak Ucuknya akan ini juga ya, hanya lebih enak gitu ya nanti untuk apa eh, menangkapnya gitu ya. Karena kan nanti Pak Ucuk mungkin perlu dari apa perlu ada pengantar dulu dari prodi gitu ya kalau ada perubahan judul seperti ini gitu. Ya gitu ya nanti Mas Rinaldi jadi dibuka lagi KP-nya gitu ya. Mulai hari ini dibuka lagi KP-nya, ya, dilihat lagi, terus nanti coba di apa cari ide untuk pengembangannya gimana gitu ya. Terus sambil itu dibaca-baca, nanti tunggu 3 atau 4 hari ya nanti hari Selasa saya akan ke Pak Ucuk ya untuk ya. melaporkan hal ini dan nanti akan minta bantuan beliau juga untuk dibimbing Mas Rinaldi. Ya, koreksi dikit, Pak. Ya kira-kira Sorry, gitu ya. izin. Untuk KP-nya sendiri ternyata tadi bukan analisis jaringan apa QoS jaringan ya. Ternyata KP-nya juga pernah Bukan. dibimbing oleh Bu Heni dengan Oh, sebetulnya Ya, ini malah mengarahnya ke data science. Jadi ya betul. segmentasi pelanggan pakai metodenya clustering key means. Itu juga sebenarnya Ya. boleh, tapi sekali lagi Mas Rinaldi peminatannya network tapi data science ininya. Ya coba dicari-cari yang sesuai lah ya. Nanti juga akan diinformasikan lebih lanjut lah. Ya kalau oh, misalkan mau meneruskan yang KP juga boleh aja lah ya. ya nggak Yang apa-apa sih penting mungkin ini. Kalau udah, intinya bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dibuat. Udah yang kita minta itu. Jangan sampai ditanya apapun itu nanti jawabannya salah atau tidak bisa menjawab dan tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah dikerjakan. Udah itu aja ya. Oke, jadi tadi kesempatannya harap diingat dan dicatat dan dimanfaatkan dengan baik ya. Oke, gitu saja kita tutup. Saya dengan ini Tunggu Pak, menyatakan sebelum ditutup Pak. Tadi kata Pak saya ditunggu 3 atau 4 hari. Nanti saya diinfokan lewat mana Pak? Kabarnya Pak. nanti diinformasikan Pak Said ya untuk ya kelanjutan. silakan ya, saya lagi aja Mas nanti hari Rabu lah ya paling ya. Ya, ditunggu sampai dengan Ya, hari Rabu. sambil nanti baca-baca yang KP lagi ya. Karena saya itu aja sih mungkin biar karena waktunya udah nggak terlalu banyak. Lanjutkan dari yang KP aja Mas. Nanti saya juga akan kasih ini kok. Maksudnya kalau perlu saran-saran nanti saya bisa kasih saran kok untuk ini ya pengembangannya Mas. Oke, udah ya, aman ya. Oke, sidang dengan ini saya akan ditutup. Terima kasih semuanya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua.